Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik pemirsa, kali ini saya Asara Asmara sudah berada di Hotel Santika Kota Tasikmalaya, yang mana kita akan menyaksikan kick-off meeting dan konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2024 Kota Tasikmalaya. Berikut liputan khusus untuk Anda. Mengawali tahun baru 2023, pemerintah Kota Tasikmalaya menggelar kegiatan rutin tahunan, yaitu Perancangan Awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah atau RKPD tahun 2024. Perencanaan diawali oleh kegiatan kick-off meeting dan forum konsultasi publik yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Santika Tasikmalaya pada Selasa 10 Januari 2023. Salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah merancang RKPD. Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk menyampaikan gambaran umum rencana awal RKPD 2024 serta memperoleh masukan dan saran guna menyempurnakan rancangan awal RKPD 2024 yang merupakan embrio dari RPD 2023-2026. Tahapan demi tahapan musrembang yang diawali oleh kegiatan kick-off meeting dan konsultasi publik patut dilakukan secara maksimal menyempurnakan rencana demi kemajuan Kota Tasikmalaya. Bahwa salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah menyusun rencana pembangunan daerah tahunan atau yang kita kenal dengan rencana kerja pemerintah daerah RKPD. Dan salah satu tahapan dalam rangka persiapan penyusunan RKPD adalah dilaksanakannya konsultasi publik rancangan RKPD Tasikmalaya tahun 2024 yang telah kita laksanakan. 2. Maksud dari diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memenuhi salah satu tahapan dalam penyusunan RKPD Tasikmalaya tahun 2024. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah satu, untuk menyampaikan gambaran umum secara ringkas mengenai rencana awal RKPD Kota Tasikmalaya tahun 2024. 2. Memperoleh masukan dan saran guna penyempurnaan terhadap rancangan awal RKPD untuk selanjutnya, karena ini merupakan embrio dari RKPD 2023-2026. Tentunya kita akan bertajam dengan sesuai dengan tema pembangunan dan isu strategis daripada arah depan. Waktu dan tempat Selasa tanggal 10 Januari 2023. Tempat Hotel Santika. Adapun rangkaian acara yang kita rencanakan sambutan dari sebelah kami, sambutan dari Pak Sekretariat, sambutan dari Ketua yang saya hormati Pak Ketua DPC, dan sambutan Bapak PJ Wali Kota sekaligus membuka secara resmi acara kick-off ini. Selanjutnya yang kaitan dengan paparan rancangan awal RKPD Kota Tasikmalaya juga hadir, mudah-mudahan sudah hadir dari provinsi juga untuk berkaitan dengan rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Barat yang akan disampaikan dari provinsi. Selanjutnya dilakukan diskusi tukar pikiran demi penyempurnaan dan masukan perbaikan dokumen rancangan awal tersebut. Dan di akhir ini penandatanganan kita acara kesepakatan konsultasi publik nanti akan diwakili masing-masing oleh unsur dari unsur pemuda, unsur keterwakilan Pak dari DPR juga, dan dari yang nanti kita akan sampaikan di dalam kemudian disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di akhir acara bisa boleh menandatangani berita acara. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Ivan Diksan
Dalam kegiatan tersebut turut memaparkan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kota Tasikmalaya tahun 2024. Evan Diksan mengatakan banyak peningkatan capaian dari tahun 2021 ke 2022 seperti turunnya angka kemiskinan, di mana Kota Tasikmalaya tak lagi menjadi wilayah termiskin di Jawa Barat. Namun pihaknya masih kurang puas karena angka kemiskinan masih tinggi, sehingga upaya untuk terus menurunkan angka kemiskinan akan tetap dilakukan dan menjadi prioritas. Upaya pemerintah juga sebisa mungkin untuk memanfaatkan sumber daya manusia agar bisa memanfaatkan bonus demografi. Tema pembangunan untuk tahun 2024 pemerintah Kota Tasikmalaya adalah stabilitas, keamanan, dan peningkatan daya saing untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi pada kesempatan ini Pak Wali Kota Tasikmalaya, saya mendapatkan tugas untuk memaparkan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kota Tasikmalaya. Ini mudah-mudahan menjadi gambaran bagi kita semua bagaimana dalam acara kick-off pada pagi hari ini ada satu gambaran terkait dengan progres perkembangan Kota Tasikmalaya sampai dengan hari ini yang mengenai akan menjadi dasar bagi kita semua untuk bagaimana menghimpun ide-ide, gagasan dan kemudian merumuskan menjadi satu bentuk perencanaan pembangunan Kota Tasikmalaya tahun 2024. Bapak Ibu sekalian saya hormati, secara umum kami sudah sampaikan gambaran umum Kota Tasikmalaya. Ini ada kondisi-kondisi statusnya, barangkali sudah kita tahu bersama. Juga ada hal yang sifatnya dinamis, yaitu terkait dengan pendudukan penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 jumlah 923.920 orang yang menempati wilayah seluas 18.422 hektar. Ini laki-laki dan perempuan, laki-laki yang lebih banyak 367.000 sekian dan perempuan 350.000 sekian. Adapun laju pertumbuhan penduduknya 0,81. Kemudian lanjut terkait dengan hal-hal yang akan kita jadikan rujukan terkait dengan perencanaan pembangunan kita tahun 2024. Dan terima kasih datanya dari Pak Kepala Statistik, Pak Bambang. Terima kasih sangat support kami terkait dengan data. Dapat kami gambarkan, alhamdulillah, pertama dari pojok sebelah kiri atas bahwa kita sudah melalui masa sulit pandemi COVID-19, di mana pada tahun 2020 bagi pertumbuhan ekonomi kita minus 2,01%. Pada tahun 2021 sudah beranjak naik menjadi 3,57%. Artinya yang panah hijau untuk hal-hal yang positif dan yang panah merah itu yang masih menjadi PR kita semua. Indeks Gini pertumbuhan ekonomi meningkat, indeks Gini kita bisa meningkat tapi sebenarnya menurun. Artinya karena semakin tinggi angkanya itu berarti ada kesenjangan yang semakin tinggi. Jadi pada tahun 2020 0,366, maka pada tahun 2021 0,44. Kenapa ditandai merah? Karena itu berarti ada kesenjangan yang semakin tinggi. Inflasi, alhamdulillah, dimonitor terus oleh Bank Indonesia dan OJK. Inflasi kita cukup baik di 2021 1,17%. Walaupun ada indikasinya di tahun 2022 ini inflasi kita cukup mengalami kenaikan. Tingkat pengangguran terbuka juga demikian. Dibanding tahun 2020, tahun 2021 kita mengalami penurunan dari 7,66% di 2020 menjadi 6,2% di 2021. PDRB mengalami peningkatan, kemudian seiring dengan pertumbuhan ekonomi, termasuk juga PDRB atas dasar harga berlaku, ini mengalami penurunan. Dibanding 2020, 2021 agak sedikit mengalami penurunan dari 32,5 triliun menjadi 31,56 triliun. Kemudian Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah berdasarkan rilis BPS terakhir bahwa tingkat kemiskinan kita di 2022 ini mengalami penurunan dibanding 2021, yaitu dari 13,13% menjadi 12,72%. Dan sehingga pada saat ini posisi Kota Tasikmalaya bukan lagi sebagai kota yang miskin di Jawa Barat dalam persentasenya, tapi kita agak naik sedikit untuk peringkatnya naik ke peringkat 3 dari bawah. Jadi walaupun ini hijau, masih tetap jadi PR kita bersama.
dan Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim Esa menyampaikan kegiatan kick-off dan konsultasi publik rancangan awal RKPD 2024 sangat penting, kualitas perencanaan perlu ditingkatkan. Perencanaan daerah yang disusun diharapkan bisa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Perlu ada juga evaluasi dari setiap capaian pembangunan, baik makro ataupun mikro. Program-program yang tidak menjadi prioritas di tahun 2024 harapannya bisa dipertimbangkan sehingga bisa fokus terhadap upaya-upaya serta program yang prioritas saja. RKPD 2024 diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga semua pihak harus bekerja sama dalam mempercepat kinerja. Isu kemiskinan dan masalah sampah harus ditekankan dan dikolaborasikan serta sinergi banyak pihak diperlukan dalam menuntaskan masalah tersebut. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya kita semua untuk merumuskan dan mencari solusi permasalahan pembangunan Kota Tasikmalaya secara partisipatif yang nantinya dituangkan dalam dokumen perencanaan tahunan baik di Renca, perangkat daerah maupun RKPD. Kemudian untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang partisipatif dan kolaboratif. Hal ini tentunya sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022. Semoga perencanaan pembangunan daerah yang akan kita susun untuk tahun 2024 penuh dengan inovasi yang bisa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hadirin yang kami hormati dan undangan yang berbahagia. Perencanaan pembangunan juga tentunya diawali dengan evaluasi pembangunan baik secara makro maupun mikro. Pun demikian hasil evaluasi pembangunan tahun 2022 serta APBD tahun 2023 harus menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan tahun 2024 dengan acuan dokumen Renca perangkat daerah tahun 2023-2026. Renca menjadi acuan utama dalam penyusunan Renca tahun 2024. Oleh karenanya, saya sampaikan pada forum ini agar para kepala perangkat daerah melihat kembali dokumen Renca yang telah ditetapkan oleh Wali Kota, sehingga prioritas program dan kegiatan yang akan dikerjakan tahun 2024 sesuai dengan target Renca dan mengurangi bahkan menghapus kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas dalam perencanaan. Hadirin yang kami hormati dan undangan yang berbahagia, forum konsultasi publik ini merupakan wadah untuk menampung aspirasi bagi warga masyarakat. Untuk itu kami berharap agar usulan yang nantinya masuk dalam rancangan awal RKPD agar selalu dipantau sehingga nantinya dapat sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Penjabat Wali Kota Tasikmalaya C.K. Firgowansyah menuturkan, mengatasi masalah kemiskinan harus diperuncing cakupannya. Pihaknya kini tengah bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik untuk mengetahui warga miskin secara detail by name by address. Meski tidak lagi termiskin, namun Kota Tasik
sebagai kota termiskin ketiga di Jawa Barat masih menjadi sorotan. Semua pihak tidak boleh cepat puas dan terus memaksimalkan upaya. Penanganan kemiskinan akan lebih mengkerucut ke klaster kemiskinan di masing-masing wilayah. Dengan data by name by address, maka keakuratan program penuntasan kemiskinan akan semakin baik. Selain itu, jangan lupa bahwa COVID-19 juga masih tetap ada. Hal tersebut juga tak luput untuk jadi perhatian bersama, terlebih pada masalah-masalah kesehatan lainnya yang perlu perhatian lebih. Seperti masalah stunting, di mana pihaknya kini memulai program bahwa setiap kepala OPD menjadi orang tua asuh anak stunting. Harapannya pihak-pihak lain bisa ikut serta dalam menjadi orang tua asuh anak stunting. Masalah sampah pun sama, perlu sinergi semua pihak dalam menuntaskan masalah sampah tersebut. Satgas yang kini dibangun pun dinilai baik. Strategi utama untuk penanganan kemiskinan itu ada dua hal sebenarnya. Yang pertama, kita harus melakukan pengurangan beban masyarakat miskin. Jadi apapun yang kita lakukan, pengarahannya itu ada mengurangi beban masyarakat miskin, sehingga beban masyarakat miskin itu terkurangi. Masing-masing OPD, masing-masing program, masing-masing yang kita lakukan adalah mengurangi beban masyarakat miskin tersebut. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatannya. Dari satu sisi itu mengurangi bebannya, tapi di sisi lain itu adalah dengan cara meningkatkan pendapatannya, sehingga ketemulah dia tidak dibawa dari kemiskinan lagi ketika bebannya berkurang dan juga pendapatannya meningkat. Memang banyak yang harus kita lakukan untuk strategi dua hal tersebut, tapi setidaknya program-program prioritas untuk penanganan kemiskinan itu bisa dilakukan kedua hal tersebut menurut kami. Yang kedua, terus kemudian bagaimana para sektor-sektor pada program-program itu bisa mengarahkan kepada pengentasan kemiskinan tersebut. Jangan hanya terjebak pada kegiatan sifatnya retorika, yang kemudian program-program yang sifatnya yang tidak targeted. Mungkin karena ketika kita sudah dapat klaster tadi, kita sudah dapat orang-orang yang banyak saja, maka semuanya targeted. Jadi tidak menyebar, walaupun mobilnya pada yang targeted tadi, pada klasternya tadi. Itu yang kami harapkan. Tidak, bukan juga buat fintech semuanya dibuat fintech yang seperti kita ibarat menggarami lautan. Kita harus tahu kolam mana yang kita garami untuk menggarami. Selanjutnya, CK menambahkan bahwa 2024 semua pemerintah kota Tasikmalaya harus mengarah ke e-government 100%. Tentu e-government sangat memudahkan pelayanan publik dan lebih bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Ada 5 prioritas pembangunan kaitan dengan penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, kaitan dengan pertumbuhan ekonomi, kaitan dengan penataan infrastruktur, kaitan dengan reformasi birokrasi, gitu kan. Nah ini kan prioritas-prioritas yang memang diamanatkan di RPD. Nah tentunya itu kan harus diterjemahkan menjadi rencana program, gitu kan. Nah
melalui mekanisme musrenbang yang sekarang sudah kita mulai gitu. Nah itu diharapkan bisa dirumuskan nanti kesepakatan bagaimana sebenarnya kita akan menghadirkan program-program untuk pembangunan di 2024 terkait dengan prioritas-prioritas yang tadi sudah diamanatkan dalam RPD. Kemarin Pak Presiden sudah mencanangkan bahwa PPKM dihentikan, tapi kan juga beliau mengamanatkan, kemarin juga Menteri Kesehatan, Pak Menko juga mengingatkan kepada pemerintah daerah, Pak Mendagri juga, bahwa tetap kewaspadaan kita terkait dengan COVID, karena COVID ini masih ada. Jadi ini juga kita himbau ke masyarakat bahwa tetap prokes tetap harus dijalankan, vaksin juga yang belum booster harus silahkan di booster begitu kan, sehingga kita bisa betul-betul merubah pandemi ini menjadi endemi kan begitu. Untuk solusi semua itu tidak bisa dilaksanakan oleh satu pihak, harus ada kolaborasi, termasuk di internal Pemkot sendiri. Artinya OPD itu harus betul-betul bersatu padu dengan pembagian tugasnya masing-masing tentunya, sehingga ini bisa dikolaborasikan. Kolaborasi itu bisa di internal, bisa juga dengan eksternal. Nah, tentunya untuk hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak PJ, itu saya tangkap kolaborasi di dalam harus baik, juga dengan DPRD, juga dengan provinsi, juga dengan pusat. Baru kita akan terwujud. Saya memandang, jadi kolaborasi hari ini suatu keniscayaan. Tidak bisa kita melaksanakan sesuatu tanpa kolaborasi. Akan tapi harus konsisten ya. Kolaborasi itu terprogram, terprogram sehingga tepat sasaran. Itu baru saya wujudkan. Tanpa itu saya rasa agak sulit hari ini. RKPD ini kan baru kick off. Kick off itu mulai tenang lah. Nah, jadi awal dari pelaksanaan musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, musrenbang sektoral maupun musrenbang kota nanti sebagai bahan musrenbang provinsi secara berjenjang. Ini bagian daripada proses perencanaan di daerah ya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23, juga Permendagri 86/2017 tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah. Ya, salah satu awalnya kita mengawali dengan adanya konsultasi publik berkaitan dengan rancangan awal RKPD. Ya, kalau sudah menjadi rancangan awal RKPD kan menjadi suatu pedoman, Pak, di dalam pelaksanaan musrenbang. Tema-tema pembangunan, prioritas-prioritas pembangunan, isu-isu pembangunan dan lain-lainnya yang harus diterjemahkan di dalam kegiatan-kegiatan OPD. Bagus apapun perencanaan dan program, jika tidak disinergikan maka akan kurang optimal. Kegiatan kick-off dan konsultasi publik rancangan awal RKPD 2024 Pemkot Tasikmalaya diharapkan jadi awal lahirnya program-program yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya. Kolaborasi Pentahelix diperlukan sebagai upaya memperbesar kemungkinan suksesnya berbagai program pemerintah. Baik pemirsa, itulah tadi liputan khusus mengenai kick-off meeting dan konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2024 Kota Tasikmalaya. Saya Asara Asmara, pamit undur diri dan sampai jumpa.